Terbersit dalam benak saya, rasanya petualangan whale fishing kali ini akan berbeda. Membelah jeram, melewati rangkaian ngarai untuk mencapai spot memancing yang sensasional. Oke, mampir orang pertama. Tuh, lihat. Adrenalin berpacu saat perjalanan dihadang jeram yang garang. Rafting menjadi pilihan yang paling aman di kondisi medan seperti ini. Bahan karet yang kuat lebih fleksibel untuk berjibaku dengan bebatuan besar, menembus jeram-jeram ekstrim di sepanjang sungai yang saya arungi. Belok ke jalurnya. Ini keren banget sih view-nya. Masih asri banget. Ya kan? Karakteristik Sungai Ketahun yang berada di Kabupaten Lebong, Bengkulu didominasi bebatuan cadas dan jeram grade advance. 14 km jarak yang harus saya tempuh untuk sampai ke spot memancing. Waktu tempuh menghanyut dengan cara rafting jauh lebih cepat ketimbang perjalanan via jalur darat. Tapi seru banget nih, untuk ke spot ini perjuangannya harus kayak gitu. Itu keren banget sih. Dapatnya ngarai eksotis sisa hasil erosi ratusan tahun yang lalu menjadi pemandangan sepanjang perjalanan. Bengkulu sudah sejak lama dikenal sebagai surganya lokasi sport fishing arus deras yang cukup menantang. Hamparan perbukitan dan dataran tinggi yang merata jadi alasannya. Nah, target buruan kali ini ikan masyir. Menurut informasi, predator arus deras ini sering ditemukan masyarakat setempat. Tadi setelah lihatnya spot-spot melalui sungai, nah sekarang coba explore sambil jalan. Eksplorasi whale fishing saya kali ini, saya awali dengan teknik land base atau memancing di tepian. Menurut informasi, target buruan sensitif dengan pergerakan yang berlebihan. Jadi land-based fishing memiliki nilai plus. Saya dapat melempar umpan ke titik potensial berulang-ulang kali, hingga menarik perhatian sang predator sungai arus deras. Emang selama perjalanan, itu hujannya nggak berhenti-berhenti, makanya ini sekarang airnya keruh banget. Buat mancing sih agak-agak sulit, cuman nggak ada salahnya juga kan nyoba. Udah sampai sini juga, lempar mancing aja dulu. Sayang soalnya kalau nggak nyobain. Sungai berarus deras dengan karakter palung yang dalam menjadi habitat ikan jenis masyir. Ya, persis yang terbingkai di lokasi ini. Namun, tingginya volume sungai dan air yang keruh seperti saat ini menciptakan tantangan tersendiri. Kadar oksigen di permukaan air menipis. Ketika air tidak jernih, alhasil target buruan bersembunyi di tepian palung. Karena emang kondisi airnya keruh, jadi saya mau nyoba pakai Mino yang ada suaranya. Tuh, dia ada barbel ya di dalam, kayak marble ya. Tuh, siapa tahu bisa menggoda ikan di sini. Butuh waktu yang cukup lama agar predator sungai arus deras ini menyadari kehadiran umpan. Pemancing dituntut rajin melempar umpan sambil terus memperhatikan titik potensial. Masyir tergolong jenis predator arus deras.
Kesabaran dan keuletan memainkan gerak umpan mutlak menjadi modal utama untuk mendapatkan trofinya para pemancing ini. Strike. Aduh. Ah. Putus. Padahal tadi udah kelihatan ikannya di sini. Itu udah kelihatan banget dah. Seginilah kira-kira lumayan lah tadi. Masher. Tadi itu masher. Dan putus. Pagi hari dan sore hari merupakan jamnya predator sungai deras mencari mangsa di permukaan. Waktu ini pas dan ideal untuk saya yang ingin sekali mendapat sambarannya. Strike. Astaga. Ya. Astagfirullah, lepas lagi Tuhan. Itu dia tinggal ngambil. Aduh. Coba lagi aja lah. Kalau ngeliat potensi sungai ini, tadi kan udah mocel 2 kali itu. Jadi sebenarnya ada ikan di sini banyak. Makanya saya mau nyoba ngarungin sungai ini pakai perahu. Siapa tahu bisa lebih beruntung lagi. Saya semakin dibuat penasaran. Panjangnya jalur sungai dan tersebarnya titik-titik potensial berupa palung akan saya jelajahi sampai jelang sore nanti. Teknik drifting atau casting sambil mengikuti arus air paling mungkin untuk dilakukan. Ini dia enaknya drifting. Ada plus minusnya sih drifting. Plusnya itu kita bisa dapetin di spot-spotnya tuh banyak banget kiri kanan. Cuma minusnya begitu kita udah ngelewatin spot itu, udah nggak bisa balik lagi. Makanya harus cepet lemparnya kiri kanan. Semakin ke hilir, karakteristik sungai menjadi semakin lebar. Kecermatan melempar dan kejelian memainkan umpan kembali diuji. Lempar, mainkan, dan tarik. Dilakukan berulang kali di satu titik potensial dan harus cepat sebelum terlewat. Di alam liar, kita dituntut harus cepat beradaptasi. Pergantian dan cermatnya memilih umpan bisa menjadi penentu keberhasilan. Pemilihan umpan kali ini, terus saya menggunakan umpan yang menyerupai buah. Karena emang di sekitar sini itu banyak pohon-pohon karet yang buahnya suka jatuh ke sungai. Dan itu makanannya si maser. Siapa tahu kan bisa dapat mengelabui maser. Wild fishing kadang tak selalu tentang hasil. Membuka jalur baru dan menjadi yang pertama kali mengeksplornya menjadi kepuasan tersendiri. Hari berganti, saya masih menjelajah desa Embong Uram di Lebong, Bengkulu. Kali ini, saya tertarik pada keunikan cara menangkap ikan tradisional di sini. Kreativitas memancing dengan kearifan lokal selalu berbeda di setiap tempat di Indonesia. Ya, karena medan dan karakteristik ikan yang diburu pasti berbeda antara satu sama lain di berbagai daerah. Saya mau ikut mancing jaring sama masyarakat Lebong. Dan yang unik, itu adalah alatnya. Jaring lempar, sebutan bagi senjata pamungkas para pemancing sungai arus deras di Lebong. Sekilas ini emang kayak joran biasa pada umumnya, joran tradisional pada umumnya. Cuman kalau diperhatiin, lihat deh. Ini
Ini banyak hal unik. Satu, reelnya. Ini reel custom. Ini benar-benar dimodifikasi sedemikian rupa menyerupai reel yang pro. Terus yang kedua, ini dibikin juga kayak lubang-lubang kawat gini supaya benangnya tetap lurus. Terus yang ketiga, ini yang paling unik. Pakai jaring ujungnya, bukannya pakai umpan, ini malah pakai jaring. Plus pakai pemberat batunya supaya jaringnya dia turun. Gimana hasilnya? Kita coba ya. Teknik jaring lempar memadukan konsep memancing joran dan teknik tangkap jaring. Joran berfungsi sebagai kendali, sementara jaring sebagai penjerat ikan. Jika biasanya pemancing joran mengandalkan umpan, kali ini kelihayan melempar jaring jadi kunci utama. Perpaduan jaring dan joran ini diklaim lebih efektif di medan arus deras, sebab mampu menjangkau spot potensial tanpa harus berendam. Jadi, memancing pun akan lebih aman. Cara ngelempar-lempar jaring ini juga unik, antara seperti ngelempar jaring biasa dan lempar joran. Agak sulit, apalagi sering berlibet-libet kan jaringnya. Terus pemilihan tempatnya itu juga nggak sembarangan. Pemilihan tempat itu harus di dekat bebatuan supaya ikan-ikan yang biasanya ngumpet di bawah-bawah batu itu pada ke jaring. Tapi susah. Lubuk atau palung sungai biasa dipilih untuk melempar jaring. Masyarakat Lebong meyakini ikan arus deras banyak bersembunyi di spot ini. Titik jeram pun kadang dipilih untuk menjerat akses pintu ikan berpindah. Jaring lempar telah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat Embong Uram. Teknik ini tetap bertahan sebagai solusi menangkap ikan yang efektif di medan arus deras. Di Bengkulu sendiri, jaring lempar biasa ditemukan di Kabupaten Lebong. Karakter sungainya didominasi jeram dan palung. Si bapak ini barusan dapat ikan tawes atau biasanya di sini sebut apa, Pak? Tawas. Ikan tawas. Ini jadi jenis keluarga barb. Emang hampir di seluruh perairan Indonesia itu ada ikan ini. Apalagi dia harus deras kayak gini. Ya kalau lihat nih, itu size-nya pas banget. Table size lah, bisa dimakan buat makan siang. Bambu merupakan bahan utama dari joran jaring lempar. Biasa dibuat dengan ukuran 2 hingga 3 meter. Semakin lebar jaring, akan lebih leluasa bagi kami menyentuh titik potensial target demi meraih hasil tangkapan yang banyak. Jaringnya dibuat persegi panjang. Maksudnya ketika dilempar, jaring yang memanjang mampu menutup akses ikan. Ternyata lempar jaring itu nggak segampang yang dilihat. Ini buktinya sampai belibet-belibet kayak gini tuh. Emang susah karena belibetnya itu kenapa? Karena kena arus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Terus kalau ngelemparnya nggak bener dikit pun itu juga langsung belibet. Susah. Tapi saya coba terus. Pertanian, perkebunan, dan menangkap ikan merupakan 3 titik nadi sumber mata pencarian masyarakat Lebong Bengkulu. 3 hal tersebut sangat berpengaruh pada kuliner khasnya. Setiap daerah di Indonesia itu punya cara khas untuk mengolah masakan ikannya. Nah di sini itu memakai bambu muda atau rebung di sini disebutnya. Nah sekarang saya mau cari dulu rebungnya. Bambu. Siapa yang menyangka jika pohon yang satu ini dapat menjadi bahan utama makanan? Di Lebong Bengkulu, bambu biasa disajikan menjadi menu utama khas yang lezat. Nah ini dia yang saya maksud, bambu yang diambil ternyata bambu yang bunda atau tunas. Coba. Ini dia.
bambu. Dipilih tunasnya karena teksturnya masih lembut dan ini enak dikonsumsi. Bagian kulit dari tunas bambu dilepas sebab ada lapisan bulu-bulu halus yang gatal. Coba, lihat. Ini dia rebungnya. Ternyata katanya si bapak yang bisa dimakan itu bagian yang lembutnya aja. Jadi kayak yang ini, nah ini ntar 2 rongga ini tuh bakal dipotong terus dibuang. Sisanya itu baru bisa dimakan. Jadi hanya yang empuknya aja yang bisa dikonsumsi. Ah!